Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Septiani dengan nomor NIM 2902250038 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kebijakan dividen atau dividend policy. Yang pertama ialah pengertian dividen. Menurut Bapak Agus Hartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Sedangkan menurut Bapak Suhat Husnan dan Ibu Eni Pujiastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan. Dan selanjutnya, mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan akan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor yang pertama adalah kebutuhan dana untuk membayar hutang. Yang kedua adalah likuiditas. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang keempat adalah keadaan pemegang saham. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah pengawasan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama ada irrelevance theory. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani pada tahun 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua ada bird in the hand theory. Teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Dan yang ketiga yaitu teori dividen residual. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Teori selanjutnya atau teori yang keempat adalah kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Dan yang kelima, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Dan yang keenam, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Dan yang ketujuh dan terakhir, kebijakan dividen yang fleksibel. Selanjutnya terdapat jenis-jenis dividen, yaitu terdapat 5 jenis dividen yang dikenal secara umum dan merupakan laba yang dibayarkan sesuai dengan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham. Antara lain yang pertama ada dividen saham. Ketika jumlah saham pemilik saham meningkat atau bertambah, maka perusahaan akan membagi dividen saham. Meski begitu, ini tidak akan mengubah kapitalisasi dalam pasar, karena cara pembagiannya yang mirip dengan stock split. Adapun cara pembayarannya adalah dengan menambah jumlah saham sekaligus mengurangi nilainya dari masing-masing saham. Pembagiannya adalah keuntungan modal investasi dari perusahaan melalui saham. Maka, aset saham yang dimiliki suatu perusahaan akan meningkat karena dividen saham yang telah dibayarkan. Lalu ada jenis saham yang kedua yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi memiliki arti pengembalian modal dari suatu perusahaan kepada para pemilik saham. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan pun berhak untuk mengembalikan saham modal kepada pemilik saham. Tujuannya agar
Perusahaan tidak memiliki utang atau masalah di masa depan. Yang ketiga ada dividen tunai. Pembagian dividen tunai berarti pembagian modal investasi yang dilakukan secara tunai. Bisa jadi perusahaan akan membayarkan dividen tunai sebanyak 2-4 kali dalam 1 tahun. Dana pembayaran dividen tunai akan diambil dari keuntungan yang ditahan perusahaan. Jadi, laba otomatis ditahan secara kas, perusahaan akan berkurang. Saham yang selanjutnya atau yang keempat ialah dividen properti. Sesuai dengan namanya, dividen properti ini dibayarkan dengan aset atau aktiva selain kas perusahaan. Bisa dalam bentuk rumah yang memiliki nilai setara dengan dividen hasil persetujuan rapat pemegang saham atau RUPS. Dividen ini dilakukan karena perusahaan mengalami penurunan kas dalam membayar dividen tunai. Dividen ini pun jarang dilakukan karena cukup rumit dan kurang disukai oleh pemilik saham. Yang kelima, yaitu dividen janji utang atau scrip. Metode pembayaran dividen scrip atau janji utang ini dengan membuat janji utang perusahaan untuk para pemegang saham. Pernyataan tentang pelunasan atau pembayaran utang yang telah dijanjikan dalam jangka waktu tertentu. Dividen scrip ini berarti mengakui adanya utang yang baru dan harus dicatat dalam neraca. Terdapat pula bunga, sehingga perusahaan wajib membayar bunga serta utangnya kepada para pemilik saham. Selanjutnya ada tujuan dari pembayaran dividen. Tujuan dari pembayaran dividen adalah agar para pemilik saham memiliki hadiah atas kepercayaan terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan yang melakukan pembagian dividen dipandang positif dan membantu dalam melindungi kepercayaan para investor. Dalam pembayarannya, mekanismenya dibagi menjadi dua, yaitu dividen interim dan dividen final. Dividen interim merupakan mekanisme pembagian dividen yang diberikan dalam jangka waktu sebelum pembukuan keuangan perusahaan akan ditutup, atau waktunya masih berjalan. Sedangkan untuk dividen final, mekanisme ini pembagian dividen setelah proses pembukuan keuangan perusahaan selesai atau saat tutup buku dilakukan. Kedua mekanisme ini akan digunakan secara bersamaan dalam waktu 1 tahun. Dengan begitu, investor akan menerima 2 kali dividen dalam 1 tahun. Tetapi nyatanya, tidak semua perusahaan menggunakan 2 metode ini. Ada juga perusahaan yang menggunakan mekanisme dividen final saja. Nominal dividen yang akan diterima pun akan ditentukan berdasarkan hasil RUPS dikurangi dengan dividen interim yang diterima sebelumnya apabila mendapatkan atau menggunakan kedua mekanisme pembagian dividen ini. Selanjutnya yaitu prosedur pembayaran dividen. Prosedur pembayaran dividen dikenal juga dengan tanggal pengumuman dividen. Berikut ini terdapat 5 prosedur pembayaran dividen yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tanggal pencatatan atau date of record, berisi nama investor dan data pemegang saham dalam suatu perusahaan yang memperoleh hak pembagian dividen. Yang kedua, tanggal come dividen atau tanggal akhir dalam perdagangan saham untuk investor yang mempunyai keinginan mendapatkan pembagian dividen dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Yang ketiga, tanggal pengumuman atau tanggal emitted atau perusahaan publik secara resmi mengumumkan bentuk, jumlah, dan waktu pembayaran dividen. Yang keempat adalah tanggal pembayaran. Tanggal perusahaan membayar dividen kepada para pemegang saham yang menerima hak dividen. Selanjutnya yaitu pajak dividen. Pajak dividen adalah potongan atas laba yang diperoleh oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha tertentu. Hal tersebut pun telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Di dalamnya menyatakan bahwa dividen merupakan bagian dari penghasilan yang menjadi objek pajak PPh. Sebagaimana yang telah ada dalam UU PPh, dividen dikenakan PPh pasal 23, bahwa penghasilan atas dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ataupun akan dikenakan potongan pajak sebesar 15% dari jumlah dividen. Akan tetapi,
Dikecualikan untuk orang pribadi yang pengenaan pajaknya berupa PPh final, bunga, dan royalti. Selain itu juga, dikenakan pula PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, dengan tarif potongan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto, dan penghasilan tersebut bersifat final. Adapun pajak lainnya adalah PPh pasal 26, dikenakan potongan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto dividen, dan dalam hal ini, penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri. Dan ada juga tarif 20% dari PPh pasal 26. Ini pun dikenakan bagi perusahaan luar negeri yang menerima atau mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia, dan perusahaan luar negeri yang menerima penghasilan di Indonesia tanpa BUT. Sekian pemaparan materi terkait kebijakan dividen dari saya. Bila dari materi yang saya sampaikan sedikit ada kesalahan ataupun kekurangan, bisa ditambahkan di dalam kolom komentar, dan mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.